Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Di sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan, cerita tentang penunggu setan terus beredar di kalangan penduduk setempat. Banyak yang mengatakan bahwa roh seorang perawat yang meninggal tragis masih berkeliaran di koridor gelap, merindukan pasien-pasien yang pernah dirawatnya. Suatu malam, sekelompok teman memutuskan untuk menyusuri bangunan itu. Terpesona oleh kisah-kisah seram yang mereka dengar. Ketika mereka memasuki lobi yang berdebu, lampu darurat berkelip-kelip menciptakan bayangan aneh di dinding. Suara langkah kaki samar terdengar, tapi tidak ada seorang pun di sana. Saat mereka menjelajahi ruangan-ruangan, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras, memaksa mereka untuk berkumpul. Mereka merasa udara menjadi semakin dingin, dan tiba-tiba sesosok wanita berpakaian perawat muncul di hadapan mereka. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia menunjuk ke arah ruang perawatan. Ketika mereka mengikuti, mereka mendengar bisikan lembut. Tolong saya. Tolong saya sendirian. Tolong saya. Dalam sekejap, semua perangkat medis mulai berfungsi sendiri. Lampu menyala dan suara tangisan anak-anak terdengar dari ruang sebelah. Ketakutan melanda, memenuhi ruangan, menghampiri setiap jiwa mereka. Mereka berusaha keluar, tetapi jalan menuju pintu utama seolah menghilang. Ya, menghilang entah kemana. Seolah-olah hilang ditelan bumi hingga tak tahu harus berlari ke arah mana. Dalam kegelapan, sosok perawat itu semakin mendekat. Suaranya semakin keras. Bantu saya. Tolong saya. Teman-teman itu berlari, dikejar oleh bayangan yang mengerikan, hingga akhirnya menemukan jalan keluar. Namun saat mereka menengok ke belakang, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan hanya suara samar yang bergetar di udara. Mereka berhasil keluar, tapi trauma itu akan menghantui mereka selamanya. Dan di dalam rumah sakit itu, penunggu setan perawat masih menunggu, merindukan yang tak pernah bisa kembali. Tapi keluarnya mereka dari rumah sakit itu bukanlah akhir dari perjalanan horor mereka. Setelah malam yang mencekam di rumah sakit tua itu, sekelompok teman yang terdiri dari Arya, Dinda, Budi, dan Sinta berusaha melupakan pengalaman menakutkan mereka. Namun ya begitulah, rasa ingin tahu dan ketidakpastian terus menghantui mereka. Setiap kali mereka berkumpul, pembicaraan selalu kembali pada sosok perawat yang muncul. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Dinda mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, sosok perawat itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas
Dia terlihat sedih dan seolah meminta bantuan. Dinda merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memberitahu teman-temannya. Arya yang skeptis berusaha menenangkan Dinda, tetapi Budi dan Sinta mulai merasa ada yang perlu dilakukan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah sakit itu. Tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda. Mencari tahu apa yang terjadi pada perawat tersebut. Mereka membawa kamera, senter, dan peralatan untuk merekam suara. Berharap bisa mendapatkan bukti yang bisa menjelaskan fenomena aneh itu. Malam itu suasana semakin mencekam saat mereka memasuki rumah sakit yang sama. Koridor yang gelap tampak lebih menakutkan dan suara-suara bisikan kembali terdengar di telinga mereka. Kali ini mereka tidak hanya ingin melarikan diri. Mereka ingin mencari jawaban. Setelah menjelajahi beberapa ruangan, mereka menemukan ruang perawatan yang sepertinya menjadi pusat aktivitas paranormal. Di sana, mereka menemukan sebuah buku. Sebuah buku catatan tua yang ditinggalkan. Ketika mereka membuka halaman-halamannya, mereka menemukan tulisan tangan yang goyah, menggambarkan kehidupan sehari-hari seorang perawat yang bernama Maria. Catatan itu mengungkapkan rasa cintanya pada pasien-pasiennya dan betapa besar rasa tanggung jawab yang dia rasakan. Namun, catatan terakhirnya menceritakan tentang kecelakaan yang merenggut nyawanya ketika dia mencoba menyelamatkan seorang pasien dari kebakaran yang terjadi di rumah sakit itu. Dengan temuan itu mereka merasa ada ikatan emosional yang lebih kuat. Dinda yang merasa terhubung langsung dengan Maria mulai berkomunikasi dengan sosok itu. Dia mengeluarkan alat perekam suara dan mulai bertanya. "Dear Maria, please tell us. Beritahu kami. Maria, apa yang bisa kami bantu untukmu?" Sekitar beberapa detik hening, suara lembut kembali terdengar. Tolong saya. Saya tidak bisa pergi." Suara itu membuat bulu kuduk mereka merinding. Sinta yang mulai merasa ketakutan ingin segera pergi. Tetapi Dinda bersikeras untuk mendengarkan lebih lanjut. Suara Maria menjelaskan bahwa dia terjebak di antara dua dunia, tidak bisa menemukan ketenangan karena rasa bersalah yang menghantuinya. "Saya tidak menyelamatkan mereka yang saya cintai," bisiknya. Dinda yang merasa simpati dan bertanya, "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan agar kamu bisa tenang, Maria?" Maria meminta mereka untuk menemukan barang-barang yang hilang dari ruangan tempat dia merawat pasien terakhirnya. Sepertinya barang-barang tersebut mengandung kenangan yang sangat berarti bagi Maria. Meskipun mereka sangat takut, tapi mereka setuju untuk membantu Suster Maria. Mereka menyusuri lebih banyak ruangan, mengikuti petunjuk yang diberikan Maria melalui perekam suara. Semakin dalam mereka menjelajahi rumah sakit, semakin aneh dan menakutkan situasinya. Bayangan bergerak di sudut mata mereka dan suara gemerisik kertas
terdengar di mana-mana. Setelah beberapa waktu mereka tiba di ruang jenazah yang gelap dan lembab. Di sana mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Dengan susah payah, Arya berhasil membuka kotak tersebut dan di dalamnya terdapat beberapa barang pribadi. Sebuah lencana perawat, surat-surat dari pasien, dan sebuah medali kecil. Ketika mereka mengangkat barang-barang itu, suasana berubah drastis. Lampu berkedip dan suara tangisan mulai menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba mereka merasakan angin dingin bertiup dan bayangan Maria muncul di depan mereka. Akhirnya saya bisa merasakan kasih sayang lagi, dia berkata dengan suara bergetar. Dengan tulus Dinda berkata, "Kami menemukan barang-barangmu, Maria. Kami akan mengingatmu dan apa yang kau lakukan untuk pasien-pasienmu." Air mata mulai mengalir di wajah Maria dan dalam sekejap sosoknya bersinar sebelum menghilang dalam cahaya yang hangat. Ketika semua tenang kembali, teman-teman itu merasakan beban berat yang terangkat dari hati mereka. Meski masih takut, mereka merasa damai karena telah membantu roh yang terjebak menemukan ketenangan. Mereka meninggalkan rumah sakit dengan perasaan campur aduk, lega tapi juga penuh kenangan. Setelah malam itu, Dinda tak lagi mengalami mimpi buruk tentang Maria. Namun, mereka semua sepakat untuk tidak pernah kembali ke rumah sakit itu. Pengalaman itu adalah pengingat akan tanggung jawab dan kasih sayang yang dimiliki Maria, serta pentingnya menghargai setiap jiwa yang pernah ada. Dan meskipun rumah sakit itu masih berdiri, kini ia dipenuhi dengan kenangan damai, bukan hanya horor semata. Setelah malam yang mencekam di rumah sakit tua itu, Arya, Dinda, Budi, dan Sinta berusaha melupakan pengalaman menakutkan mereka. Namun rasa ingin tahu dan ketidakpastian terus menghantui mereka. Setiap kali mereka berkumpul, pembicaraan selalu kembali kepada sosok perawat yang muncul. Dinda khususnya merasa terhubung dengan roh Maria yang mulai mengalami mimpi aneh yang semakin intens. Hingga pada suatu malam, saat Dinda terbangun dengan napas terengah-engah, dia melihat sosok Maria berdiri di sudut kamarnya. Wajah Maria terlihat lebih jelas, namun nampak lebih menyeramkan. Dia menatap Dinda dengan mata kosong dan melambaikan tangan seolah meminta bantuan. Rasa takut menguasai Dinda, tetapi dorongan untuk membantu Maria lebih kuat. Dia menceritakan mimpi itu kepada teman-temannya dan meski Arya skeptis, Budi dan Sinta setuju untuk kembali ke rumah sakit. Ketika mereka kembali, malam itu tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Suasana di luar rumah sakit sunyi, hanya angin yang berdesir di antara pepohonan. Dengan senter di tangan, mereka memasuki lobi yang sudah berdebu dan segera merasakan aura menakutkan di sekeliling mereka. Lampu darurat berkedip, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding. Setelah menemukan ruang perawatan yang sama, mereka kembali ke catatan Maria. Kali ini mereka menemukan halaman yang lebih dalam, menceritakan tentang insiden kebakaran yang merenggut nyawanya dan beberapa pasien.
Di bagian akhir ada gambar sketsa seorang pasien bernama Rina yang tampaknya sangat berarti bagi Maria. Dan tanpa disadari, mereka telah memicu sesuatu yang lebih gelap. Saat Budi menyentuh gambar itu, suara berisik tiba-tiba terdengar dari belakang. Mereka berbalik dan melihat pintu ruangan bergetar hebat. Dalam sekejap bayangan hitam melintas dan suara jeritan menyayat hati memecah keheningan malam. Ketakutan merambat di tubuh mereka, tetapi rasa ingin tahu mendorong mereka untuk tetap tinggal. Dinda merasakan dorongan kuat untuk mencari tahu siapa Rina. Dalam pencarian, mereka menjelajahi ruang-ruang lain. Tetapi semakin dalam mereka masuk, semakin aneh dan menakutkan suasana yang menjadi-jadi. Suara bisikan mulai terdengar, seolah ada banyak roh yang mengamati mereka. Pintu bergetar seolah ada kekuatan yang tak terlihat yang mencoba menahan mereka. Akhirnya mereka tiba di ruang jenazah, dan di sana mereka menemukan nama Rina terukir di salah satu peti mati tua. Saat mereka mendekat, suasana berubah menjadi lebih dingin. Sinta yang merasa tidak enak mengajak mereka untuk pergi. Tapi Dinda bersikeras untuk membuka peti mati itu. Arya berusaha melarangnya, tetapi rasa penasaran Dinda mengalahkan segalanya. Dengan susah payah mereka membuka tutup peti mati. Di dalamnya, tubuh Rina yang membusuk terbaring. Tapi bukan tubuh biasa. Wajahnya mengerikan, seolah-olah terjebak dalam ketakutan abadi. Dinda terkejut dan melangkah mundur. Tapi saat itu juga suara tawa yang menyeramkan menggema di seluruh ruangan. Akhirnya kalian datang. Suara itu bergetar, berasal dari sosok Rina yang tiba-tiba muncul. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Dia menatap mereka dengan mata penuh dendam. Kalian telah mengganggu tempat ini, dan sekarang kalian akan membayar. Dalam sekejap, ruangan berputar dan mereka terpisah. Budi dan Arya terjebak di ruang gelap, sementara Dinda dan Sinta mendapati diri mereka kembali di koridor, terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Bayangan Rina berkelebat di sekitar mereka, membuat mereka semakin panik. Dinda merasakan bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengusir Rina dan menenangkan Maria. Dia teringat pada barang-barang yang ditemukan sebelumnya. Kita harus kembali ke ruang perawatan, teriaknya kepada Sinta. Dengan berlari mereka berusaha kembali ke ruang yang lebih terang. Namun bayangan Rina terus mengejar. Mereka ketakutan. Bayangan Rina menciptakan suara yang membuat hati berdebar. Mereka akhirnya sampai dan Dinda mulai mengumpulkan barang-barang dari Maria, berharap bisa memanggil roh baik untuk membantu mereka. Di tengah kekacauan, Dinda berteriak, "Maria, tolong bantu kami, Maria. Kami tidak bermaksud mengganggumu ataupun Rina." Dalam keputusasaan, dia mengangkat lencana perawat dan surat-surat Maria. Seketika ruangan dipenuhi cahaya berkilauan dan sosok Maria muncul di antara mereka.
kali ini dengan aura yang lebih kuat. Maria terlihat marah tapi juga sedih di saat yang bersamaan. Rina adalah pasienku. Dia tidak seharusnya terjebak seperti ini. Maria berusaha mendekati Rina, tetapi Rina menolak dan berteriak, "Kau telah meninggalkanku. Kau tak bisa melindungiku." Dinda dalam keberanian terakhirnya berkata, "Kami ingin membantu kalian berdua. Mari kita bawa kedamaian ke sini." Dia meletakkan lencana dan barang-barang Maria di tengah, berharap itu bisa menjembatani hubungan antara mereka berdua. Maria melangkah maju, menjangkau Rina, sementara Dinda dan Sinta mengamati dengan ketegangan. Dalam momen yang menegangkan itu, cahaya mulai bersinar lebih terang dan suara jeritan Rina perlahan mereda. "Tolong, saya tidak ingin terjebak lagi." Rina akhirnya berbisik. Suaranya menjadi lembut. Maria memeluk Rina dan seketika mereka berdua bersatu dalam cahaya yang menyilaukan. Ruangan itu dipenuhi dengan kehangatan, mengusir semua kegelapan yang ada. Ketika cahaya itu memudar, Dinda dan Sinta mendapati diri mereka sendirian di ruang perawatan. Tidak ada lagi bayangan yang mengerikan atau suara menakutkan. Akhirnya mereka keluar dari rumah sakit, menghirup udara malam yang segar. Meskipun ketakutan masih membekas di hati mereka. Mereka merasa lega. Dinda berjanji untuk tidak melupakan Maria dan Rina, serta pelajaran berharga tentang pentingnya empati dan kasih sayang. Namun mereka juga tahu bahwa kisah ini tidak akan mudah dilupakan. Sebuah peringatan akan kegelapan yang bisa terjadi ketika jiwa-jiwa terperangkap dalam kesedihan dan penyesalan. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojewedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.